Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kelas 12 IPA 2. Pada kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 26 Agustus tahun 2021, kalian akan menyelenggarakan yang namanya pembelajaran melalui Google Meet, yaitu pelajaran sejarah wajib dengan materi baru, yaitu materi bab 2 tentang kehidupan masa demokrasi liberal. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita, alangkah indahnya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, ini saya lihat sudah pakai peci, sudah pakai mukena, jadi sudah siap untuk berdoa ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Sebelum Pak Aris masuk ke materi, ini ada kesempatan buat kalian yang ingin menjelaskan tentang atributnya. Silakan perwakilan 1 menit untuk menjelaskan atributnya sambil dinyalakan semuanya kameranya. Saya Pak mau menjelaskan. Oke, Wanda, silakan. Kita pakai atribut mukena dan kopiah karena sebentar lagi istirahat mau sholat duha. Alhamdulillah. Sudah itu aja alasannya? Iya Pak. Oke, sekarang Pak Aris akan mengcapture ya. Dalam hitungan kelima yang kameranya nggak menyala nggak dapat tambahan poin. Zafira, nyalakan. Fabio, nyalakan. Koiril, Faldur Rahman, Ferdian, Tegar, Rangga. Bentar, Pak. Ayo kon. Kevi, kemana kau Kevi? Siap ya? Pak Aris hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah kelas IPA 2 dengan atribut kopiah dan apa lagi mukena mendapatkan tambahan 30 poin. Selamat buat IPA 2. Alhamdulillah. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke materi kita di bab 2. Pak Aris sudah sebelumnya membagikan men-share materi berkaitan dengan bab 2, yaitu berkaitan dengan pembelajaran mengenai materi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial pada masa demokrasi liberal. Materinya adalah materi baru, materi bab 2 buat kalian. Tapi tentunya kalian sudah membaca punya pre-knowledge atau pengetahuan awal. Nah, sekarang untuk modal kalian, Pak Aris sudah di pagi-pagi ini pengen menghargai mereka yang sudah belajar tadi malam. Atau mungkin belajar di hari-hari sebelumnya. Ada kolom chat di situ? Ada kolom chat? Bisa lihat kolom chatnya? Ini Zafira tiba-tiba mohon izin ke kamar mandi. Ya, nah sekarang Pak Aris pengen kalian pasti punya gambaran. Contoh ya, kalau Pak Aris belajar tentang demokrasi terpimpin, demokrasi liberal. Di benak yang pertama apa? Ada istilah apa biasanya? Ada yang tahu? Apa? Misalkan contohnya istilah apa? Silakan open mic salah satu. Apa contohnya? Demokrasi, ya seperti itu contohnya, itu istilah satu ya. Apa namanya, kabinet, Lisa pintar seperti itu. Nah sekarang tugas kalian silakan Anda menulis di kolom chat setiap satu istilah, setiap satu kata atau satu istilah tentang berkaitan dengan demokrasi liberal dihargai 2 poin. Sekali lagi, setiap kata yang kalian tulis dihargai 2 poin. Silakan sebanyak-banyaknya dalam waktu 2 menit kalian langsung serbu kolom chat, tulis sebanyak-banyaknya. Cepat. Iya, pinter. Safina sudah mulai, Lisa sudah mulai. Ayo dilanjut oleh Firna. Setiap kata yang kalian tuliskan mendapatkan 2 poin. Ingat, semua pre-knowledge, istilah-istilah yang kalian pahami tentang demokrasi liberal atau yang sudah kalian pelajari tadi malam. Oke, kabinet, partai, masih itu saja. Yang lainnya dong. Oh iya. Ayo, yang sudah belajar, undang-undang. Oh, sudah ada kata baru. Ayo, tulis semua. KMB, pinter. Apa itu? Liberty, oke. Presidensial, oi, bagus. Lanjut. Waktunya masih panjang, masih 30 detik. Ayo tulis sebanyak-banyaknya. Semakin banyak semakin baik, poinmu juga semakin tinggi.
Belum muncul nama-nama kabinet di sini ya. Nah, tak kayak clue kon. Ayo. 1 menit lagi. Nah itu Wilopo sudah keluar tuh. Natsir sudah keluar. Juanda. Oke, good. Rera, mantap. Wih, sip. Waktu kalian kurang 40 detik. Ayo cepat, dipercepat. Ali Wongso iku sapa rek? Wah, Ali Wongso. Oke, mantap. 30 detik. Ayo, mendekati deadline, cepat. Wih, ngebut iki Safina iki. BBM iku apa ya? BBM e? Safira. Wah, Safira rek. 10 detik terakhir. 4, 3, 2, 1. Berhentikan. Ayo berhenti. Sudah selesai ya. Op. Terakhir 0815 atas nama Adela. Nah, oke ya, berhenti ya, nggak boleh nambah lagi ya. Atas nama Adela Putri ya. Sip. Nah, sekarang ini kan sudah dapat nih ya. Silakan dihitung sendiri ya. Nanti bisa dihitung sendiri Anda dapat berapa poin dari kata-kata yang sudah kalian tulis di situ. Nah, untuk absensi kalian di Google Form atau di Google Classroom, Pak Aris tunjukkan dulu ya sebentar ya. Nah, nanti kalian diminta untuk membuat seperti ini sebentar. Tak tunjukkan ya, bentar. Nah, contoh ya. Tadi kalian sudah menulis banyak kata tuh ya. Sudah dapat poinnya ya, dihitung ya. Misalkan si Liza menulis 10 ya. 10 kali 2 berarti dapat 20 poin. Nah, dari kata-kata yang ada di kolom chat ini, nah ini kan ada kata-kata parlementer, kata-kata demokrasi, kabinet, dan sebagainya. Silakan kalian susun menjadi sebuah paragraf. Nah ini contohnya. Demokrasi liberal, demokrasi 1, liberal 2. Berlangsung di antara tahun 49. 49 tadi juga ada ya. Nah ini dapat poin lagi. Sampai tahun 59. 59 tadi nggak ada yang nulis ya. Presiden Soekarno ada. Sewaktu demokrasi. Jadi kalian bikin sebuah paragraf di mana dalam paragraf tersebut ada kata-kata yang ditulis sama teman-temanmu di kolom chat tadi. Semakin kamu menggunakan kata-kata semakin banyak, maka poinmu akan semakin tinggi. Karena setiap kata yang kamu gunakan dalam paragraf tersebut dihargai 5 poin. Berarti ini saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Berarti Pak Aris dapat berapa? Dapat 8 kata dikali 5, berarti jumlahnya adalah 40 poin. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti silakan Anda tulis di kertas ya. Tulis di kertas, terus kemudian kalian foto. Nanti gunanya adalah untuk yang ini. Sebentar. Nah, ini. Kan biasanya kalian waktu mengumpulkan GCR itu kan hanya mengcapture Google Form-nya kan. Nah, silahkan sekarang kalian bukan mengumpulkan Google Form, tapi mengumpulkan foto kertas paragraf kamu tadi. Bisa dipahami? Nah, jadi kalau yang mengumpulkan kertas itu, nanti akan Pak Aris tulis 100 di sini. Tapi kalau selain itu, ya bisa 0, bisa 50, seperti itu. Ya, ada yang ditanyakan? Sebelum nanti Anda menulisnya, monggo yang mau tanya dulu. Jadi, untuk absensi di Google Classroom atau di Google Form-nya, kalian membuat yang namanya paragraf seperti ini, yang di dalam paragraf tersebut itu harus menggunakan kata-kata yang ada di kolom chat tadi. Ingat, harus nyambung, ojo makso ya. Misalkan makso kok apa contohnya ini. Demokrasi liberal berlangsung di Indonesia tahun 49 sampai 59 dipimpin oleh Presiden Soekarno. Kabinet Natsir lu kan gak nyambung. Bari ngomong kabinet, bari ngomong Presiden Soekarno tiba-tiba langsung kabinet Natsir, kan itu gak nyambung. Jadi silakan menyambungkan antar kalimat itu dengan kata-kata yang bagus. Itu paragraf yang bagus seperti itu. Itu ya. Oke, silakan ada waktu untuk bertanya terlebih dahulu, monggo sebelum kalian nanti masuk ke agenda selanjutnya. Monggo yang mau tanya. IPA 2 silakan. Sebelum Pak Aris nanti melanjutkan dengan penjelasan materi dan tanya jawab kuis yang kedua. Ditulis di buku tulis, Pak? Iya, benar. Ditulis di buku tulis ya, Mas Insan. Terus difoto, terus diupload ke Google Classroom. Jangan lupa ya, di bawahnya dikasih keterangan, biar nanti Pak Aris ketahuan ya. Terus kata-katanya digarisi ya, Mas Lukman ya. Jadi nanti silakan berapa kata kali 5 dapat berapa poin seperti itu. Kata-kata yang dipakai digarisi seperti itu.
Oh, Ada iya, lagi Pak. yang tanya? Pak, Ihsan saya Kamil mau kok tanya, Lukman. Pak. Itu Pak. Apa Rafika? Rifka, Pak. Oh Rifka, iya apa Rifka? Pakai TTD, Pak. Oh ya harus. Engko lek nggone fotone koncom kok pek piye? Harus Surabaya tanggal sekarang tanggal 26, ya benar ya? Ya tanggal 26 tanda tangan kamu seperti itu. Ada lagi yang tanya? Pak, saya mau tanya, Pak. Yuk, oke Safina. Semisalnya dalam paragraf itu ada dua kata demokrasi itu tetap satu Oh satu dihitung satu saja, poin satu, atau dihitung satu. oh iya Pak, terima Oke, kasih. ada lagi? Pak mau bertanya, Oke, Wanda. itu batasannya berapa paragraf, Pak? Satu paragraf saja. ojo dowo-dowo. Satu paragraf aja. Manfaatkan dengan baik kesempatannya. Jadi kalian hari ini pagi-pagi sudah digelontor bikin kata-kata di kolom chat, setiap kata dapat 2 poin. Yang kedua, kalian nanti setelah ini bikin sebuah paragraf, setiap kata dihargai 5 poin. Loh, kan lumayan kan seperti itu. Ada lagi yang tanya, monggo? Sudah nggak ada ya? Paham ya? Insya Allah nggak ada, Pak. Oke, berarti sudah bisa ya. Oke, baik. Sekarang Pak Aris akan mulai untuk materinya. Nanti Pak Aris akan menjelaskan tentang materi. Di tengah-tengah materi, Pak Aris akan bertanya. Bertanyanya, nanti silakan kalian menyalakan kamera. Jadi silakan saat ini kalian menutup kamera dulu ya. Silakan nutup kamera dulu nggak apa-apa. Ben ganteng-gantengnya disimpan disik. Nah, oke. Ya. Jadi hari ini Pak Aris akan menjelaskan tentang materi baru yaitu bab 2 berkaitan dengan sebentar ada yang mau masuk ya? Nggak ada kan? Oke, nggak ada. Saya cek dulu. Oh, nggak ada ya. Oke. Oke, siap. Nah, kita akan belajar tentang masa demokrasi liberal. Kalau kita bicara tentang demokrasi liberal, itu dari kata-kata masa, demokrasi, dan liberal. Masa itu adalah sebuah periodisasi atau sebuah kurun waktu di mana di dalamnya ada yang namanya peristiwa-peristiwa. Demokrasi sendiri itu dari kata demos and kratos, yaitu pemerintahan berasal dari rakyat, di mana kebijakannya berasal dari rakyat. Sedangkan liberal itu adalah dari bahasa tadi yang udah ditulis sama temanmu tadi, yaitu liberty yang artinya kebebasan. Berarti masa demokrasi liberal itu adalah sebuah masa, sebuah waktu, sebuah periode bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat menitik beratkan kebebasan rakyat untuk memperoleh yang namanya kedudukan sebebas-bebasnya. Sehingga di sana banyak sekali yang namanya orang berebut kekuasaan. Sebelum ada demokrasi liberal, itu ada yang namanya demokrasi parlementer. Pertanyaannya, apa sih beda presidensil dan parlementer? Langsung, oh ya, yang kamera nyala, silakan Pak Durrahman. Oh, langsung mati. Apa sih beda parlementer dan presidensial? Nah, ayo. Langsung bisa. Ini sudah nyalain kamera Pak Durrahman ini. Ayo jawab Pak Durrahman, open mic. Oh, nggak mau. Oke, Lisa, silakan Lisa. Kalau presidensil itu sistem pemerintahannya kepala negara dan kepala pemerintahannya sama. Terus? Kalau yang parlementer itu beda orangnya. Oke, pinter ya. Langsung tak kasih 20 poin. Tuh, enak toh. Nah, sekarang lanjut ya. Nah, kenapa sih kok Pak Haris harus ngomong tentang perbedaan parlementer dan parlementer dan sebentar, masih loading. Nah, oke. Ya, dengan presidensial karena sejak Indonesia merdeka tahun 45, kita tuh masih bingung mencari bentuk negara yang paling enak, yang bentuk pemerintahan yang paling enak itu yang apa gitu ya. Nah, pada awalnya kita berbentuk presidensial dengan satu partai yaitu Partai PNI pada saat itu. Nah, tapi karena kita ini bekas jajahannya Jepang, dikira kita negara fasis kan. Nah, akhirnya apa? Muncullah beberapa maklumat-maklumat yang akan membuat Indonesia itu dilihat oleh negara luar itu menjadi negara yang tidak fasis. Nah, sehingga muncullah namanya multipartai. Pertanyaannya, maklumat berapa ya yang menjelaskan perubahan konsep presidensial menjadi parlementer? Silakan. Yang nyala kameranya, Moh Rafli. Itu maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Oktober 1945. Isine
tentang perubahan fungsi KNIP menjadi fungsi parlemen. Fungsi KNIP berubah menjadi majelis legislatif. Yang akhirnya Fungsi legislatif KNIP tersebut berlangsung selama MPR dan selanjutnya pada 14 negara di Jakarta. Oke, disimpan dulu ya, Rafli ya. Ayo, ada jawaban lain? Pak. Karena itu ada maklumat yang berikutnya yang akhirnya benar-benar. Oke, Rifka, Anissa. Maklumat pemerintah 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer. Iya, itu jawaban yang paling benar ya. Oke, tadi Mas Rafli boleh ya, itu juga ada hubungannya karena itu suatu kesatuan. Tapi jawabannya belum masuk ya. Untuk Rafli dapat 5 poin, Mbak Rifka dapat 20 poin ya. Lanjut ya, Pak Aris lanjut sekarang. Hati-hati, siap-siap. Sorry. Nah, tadi sudah dijelaskan. Nah ini ya, Pak Aris sudah memperlihatkan di sini ya. Ada maklumat X tadi yang dijelaskan sama Rafli. Ada maklumat nomor 3 November tentang pembuatan partai-partai. Dan 14 yang tadi dijawab ya, yaitu perubahan sistem presidensial menjadi parlementer. Sehingga muncullah beberapa partai-partai akhirnya. Nah, muncullah partai-partai ini menjadikan Indonesia benar-benar menjadi negara atau sistem pemerintahan yang parlementer. Nah, seperti itu. Pertanyaannya, dalam sistem pemerintahan itu dikenal dengan istilah trias politika. Oh, posisi trias politika itu. Sebutkan ada 3. Trias berarti telu. Amanda, silakan Amanda. Nyalakan kameranya, mic-nya Amanda. Legislatif, yudikatif, sama eksekutif. Iya, opo iku jelasno. Nah, ya Pak Imam. Dijelasin juga, kan Pak. pertanyaan kan jelaskan. Jelaskan apa itu trias politika. Ya Kan udah nggak jadi, Pak. Oh, nggak jadi. Eman Lupa. ya. Rangga. Nyalakan mic-nya Rangga. Pemisahan kekuasaan juga disebut dengan istilah trias politika adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kekuasaan kuat yang bebas, mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. Nah, berarti intinya adalah pemisahan kekuasaan ya Mas Rangga ya. Bener ya? Ono telu opo ae enggak? Waduh. Mang japane sapa Mang? Iku garek ulang tok ae kan. Oke, Rangga disimpan dulu. Ayo silakan yang bisa jelasin yang 3 tadi. Oke, Mas Rizky Dwi. Gila, Pak. Sik tak ngomong ta, Rizky Dwi, ayo. Juga yaitu legislatif. Apa legislatif? Sama yudikatif. Legislatif itu pembuat undang-undang. Mantap. Kalau eksekutif itu pelaksanaan undang-undang. Mantap. Kalau yudikatif itu pengawas pelaksanaan undang-undang. Sip, pinter. Oke, Mas Rangga dapat 15 poin, Mas Rizky dapat 15 poin. Tadi Mbak siapa tadi yang ngomong pertama kali tadi? Lupa saya. Amanda. Oh iya, Amanda dapat 10 poin ya. Oke. Lanjut sekarang. Siap-siap. Nah, akhirnya terbentuklah beberapa pemerintahan atau perdana menteri. Siapa saja ya perdana menteri yang memimpin pada masa sistem pemerintahan parlementer itu. Silakan nyalakan kameranya. Sopo ae sebutno telu ae gak sakake. Telu ae. Salah kena ulangan metu. Siapa ya nama perdana menteri? Yang pertama adalah, yang kedua siapa ya penggantinya? Bahkan ada satu perdana menteri dia ikut-ikutan dalam pemberontakan pemberontakan PKI Madiun 48 loh. Wingi wis bab 1 ngerti berarti kudu iso. Oke, Rifka. Amir Syarifuddin 1 dan 2. Muhammad Hatta. Dan Muhammad Hatta. Itu aja? Ada banyak loh. Enggak tahu. Oke. Arif Fahrezi. Ali Sastro Midodo. Weh, cik gorong demokrasi liberal iki, cik parlementer awal. Tegar. Iya. Mr. Sultan Syahrir. Oke, siji, terus. Yang kedua Mr. Amir Syarifuddin. Oke, pintar. Terus digantikan yang ketiga
Dr. Andes Muhammad Hatta. Pinter. Ada lagi? Segitu saja sih, Pak. Oh sudah, oke. Untuk Tegar dapat 15 poin, untuk Rifka dapat 10 poin ya. Pak Aris tunjukkan sekarang. Nah, ini. Jawabannya ada di sini. Ya. Jadi yang namanya Perdana Menteri pertama itu Sultan Syahrir ya. Ini ya, Perdana Menteri pertama itu adalah Sultan Syahrir. Itu dia 2 periode, mulai 45 sampai 46, terus 46 sampai 47. Penggantinya berikutnya adalah Mr. Amir Saifuddin. Itu juga 2 periode. Ya, akhirnya dia pada tahun 48 dia melaksanakan pemberontakan bersama Musso. Dia digantikan oleh Muhammad Hatta, dan pada saat Indonesia itu berbentuk PDRI ketika Jogja diserang ya oleh agresi militer Belanda II, kita punya namanya Syafruddin Prawira Negara. Dia juga sebagai presiden sementara ya, yang Perdana Menteri ya pada waktu itu. Juga ada di Jogja itu saat berbentuk RIS, kita ada namanya Mr. Susanto Tirto Projo. Nah, ini dieling-eling ya, bengkok metu ya. Tadi Mbak siapa tadi yang Mas tadi ya, 3 tadi tambahin ini. Ada Syafruddin Prawira Negara, kemudian ada Susanto Tirto Projo. Baik. Nah, akhirnya, ini akhirnya. Saya tak delik dhisik. Kita langsung menuju. Pada masa demokrasi liberal itu ada 7 kabinet. Sebutkan. Ayo, sebutkan 7 kabinet yang ada. Oke, Rafli. Yang pertama kabinet Natsir, yang kedua kabinet Sukiman, yang ketiga kabinet Wilopo, keempat kabinet Ali 1, kelima kabinet Burhanuddin Harahap, keenam kabinet Ali 2, ketujuh kabinet Juanda. Pintar ya, langsung 20 poin, saleh lengkap. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ayo, siap, langsung kamera dinyalakan. Kabinet ini merupakan kabinet yang berhasil menyelenggarakan pemilu tahun 55. Oke, Rifka. Kabinet Burhanuddin Harahap. Coba jelaskan pemilu 55 itu apa? Langsung eot. Ayo, bisa jelasin Kak Rifka? Sebentar, tak antarin sampai subuh. Apa Nektar? Pemilunya dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu yang pertama itu memilih anggota Parlemen Konstituante. Yang pertama itu memilih DPR, yang kedua itu memilih anggota Konstituante. Oke, sip, pinter ya. Karena tadi ada sedikit kekeliruan sedikit di depan, dapat 15 poin. Nah, pertanyaannya, kenapa sih pemilu kok harus memilih konstituante? Kok gak milih DPR? Kan padahal pemilu kan milih DPR, DPRD, DPD ngono kan. Nah, ini kenapa kok milih konstituante? Why? Metu ning ulangan biasanya. Why? Ayo gunakan konsep KMB RIS. Apakah kita sudah punya undang-undang dan sebagainya dan sebagainya? Ini nanti ulangan pasti keluar ini. Mengapa dalam pemilu tahun 55? Oke, Naktar silakan jawab. Kok dipilih konstituan? Saya coba dulu ya, Pak. Boleh, silakan. Antara kurun waktu 1956 sampai 1959 dan Dewan Konstituante belum berhasil merumuskan undang-undang dasar tersebut. Ketidakberhasilan konstituante menyusun ide baru dan kehidupan politik yang tidak stabil menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat Indonesia. Itu menjawab nggak, Pak? Aduh, soalnya kan ditanya mengapa kok milih konstituante? Kok jawabnya konstituante nggak berhasil, kan nggak nyambung. Ya, mengapa kok pemilu 55 itu kok milih konstituante? Kan cukup sebenarnya katanya tadi Mas Rapotan yang jawab Tras Politika. Pembuat undang-undang kan DPR, Pak. Kenapa kok ada konstituante ya? Oke, Zafira. Nyalakan mic-nya Zafira kalau mau jawab. Nggak jadi. Karena pada saat itu Indonesia belum menyepakati undang-undang dasar dan masih menggunakan undang-undang dasar sementara tahun 1950. Tugas konstituante ini menyusun undang-undang dasar baru pengganti UUD 1950. Mantap Zafira, 20 poin buat kamu. Keren ya. Itu jawabannya ya. Jadi ketika Indonesia berbentuk RIS hasil KMB, kita ini UUD-nya pakai UUD RIS.
Tapi tahun 50, tepatnya 17 Agustus 50, kita kembali ke NKRI, tapi nggak punya undang-undang dasar. Yang ada UUD 1950. Makanya kita harus punya UUD baru. Maka dibentuklah namanya Lembaga Konstituante. Tapi dilalah dalam perjalanannya, yang namanya politik dalam demokrasi liberal itu terjadi yang namanya politik oposisi, mosi, dan koalisi. Siapa yang bisa menjelaskan? 20 poin. Oposisi, mosi, dan koalisi. Opo itu? Ayo silahkan. Biar jadi seorang politikus kamu nanti, kalau tahu ini. Siapa yang bisa langsung? 20 poin. Apa itu oposisi? Apa itu mosi? Apa itu koalisi? Sehingga ini yang menyebabkan jatuh bangun kabinet dalam kurun waktu 9 tahun sampai 7 kabinet. Ruang tersi ruame. Ayo silakan. Lega, engko tak tokno nang soal ulangan iki. Sip iki ketokan iki. Monggo, silakan. Iki ketokane di pateni iki searching browsing iki. Takon Mbah Brandly biasane. Mbah Brandly, koalisi napa Mbah Brandly? Ngene lho Nak, koalisi niku. Ayo. Wes ya, tit ya. Enggak ada yang mau jawab? Pak Aris hitung ya, 5 hitungan. Kalau enggak, Pak Aris akan tunjuk yang namanya nama keberuntungan. Dan harus menjawab. Kalau enggak mau menjawab, konsekuensinya harus meninggalkan Google Meet. 5, 4, 3, 2. Ayo, siapa yang mau jawab? 1. Enggak mau? Oke, saya tanya. Kevi Adiraka. Kevi? Iya, Pak. Ya, apa jawabannya Kevi? Aduh, belum tahu, Pak. Belum nemu ya? ya? Belum. Anda belum beruntung langsung menuju ke Google Classroom ya. Mohon maaf Kevi, Ya, dadah. Oke, sekarang saya mau panggil seseorang lagi. M. Pandu Bayu Tirta. Pandu Bayu Tirta? Ya, Pak. Oke, apa jawabannya Pandu? Oposisi partai penentang di Dewan Perwakilan. Dalam parlemen ya, jangan Dewan Perwakilan, dalam parlemen. Oke, good. Terus. Ayo. Koalisi itu kayak gabungan atau aliansi beberapa unsur yang mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Mantap. Terus, lek mosi. Mosi. Sebentar, Pak. Ada iki, sebentar iki ngenteni subuh biasanya. Ayo Pandu. 5, 4. Prosedur partai digunakan. Apa intinya? Nggak percaya. Iya ya. Jadi yang namanya oposisi itu adalah bertentangan di luar parlemen. Yang kedua, koalisi itu gabungan ya yang mensupport Perdana Menteri atau kekuasaan. Sedangkan mosi itu nggak percaya. Contohnya misalkan aku ambek Pandu mendirikan sebuah partai, aku dari partai A, Pandu dari partai B. Tapi ketika berjalan, Pandu jadi Perdana Menteri. Saya nggak suka, karena apa kebijakannya salah. Saya mosi nggak percaya sama Pandu. Akhirnya apa? Saya mencabut dukungan saya. Maka Pandu bisa jatuh. Seperti itu. Oke, Pandu pinter. Dapat 15 poin. Lanjut pertanyaannya berikutnya. Nah, silakan tebak siapa nama kabinetnya. Kabinet ini berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 55. Ya, oke, Khailmi. Enggak, Pak, tadi kepencet. Oh, alah. Dikik aja, Pak. Dikik aja. Oke, Riki Dwi. Kabinet Ali, Pak. Ali opo? Sing sendi. Kabinet Ali 1. Oke, pertanyaannya saya tanya ya. Apa sih hasil dari KAA, Riki?
hasilnya itu Nah iya Kodo. Ayo. menyelenggarakan pemilu pertama. Lele kok pemilu loh? KAA kok ke pemilu? Gak tahu Pak. Gak tahu ya, berarti cuma dapat 5 poin aja. Ayo Muhammad Rafli mau nambahin? Hasil-hasil konferensi Asia Afrika dalam hal kerjasama ekonomi sebagai berikut. Kerjasama ekonomi atas dasar saling menguntungkan dan saling pengertian serta menghormati kedaulatan nasional masing-masing. Saling memberikan bantuan teknik berupa tenaga ahli, fasilitas latihan, proyek-proyek percontohan, dan pendirian lembaga riset serta latihan. Oke, Rafli sebentar. Ya, saya cut dulu ya. Nah, ya, Pak. Itu semua ya. Jadi kamu nggak usah langsung menjelentrekno sakmono akeh nih. KAA itu menghasilkan sebuah 10 hal yang dikenal dengan istilah apa? Lah kau next tahun yang Bandung mesti ngerti ono soalnya plakatnya gede. Apa itu Rafli? 10 pokok keputusan. Jenenge opo lu ngono lho. Dasar Sila Bandung. Nah, apa? Itu yang ditunggu Pak Aris pinter ya. Dasar Sila Bandung. Dasar Sila Bandung. Ya oke. Rafli dapat 10 poin, Ricky tadi dapat 5 poin ya. Pertanyaannya, di sana ada beberapa perwakilan negara dari Asia dan Afrika. Sebutkan nama negaranya dan nama yang memimpin atau perwakilannya dari Konferensi Asia Afrika. Oh, Rafli, monggo. Nyalakan mic-nya Rafli. Blok Barat dan Blok Timur, Pak. Blok Barat itu dipimpin oleh Amerika Serikat, sedangkan Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Gak nyambung Rafli. Yang ditanya adalah utusan perwakilan negara dalam Konferensi Asia Afrika. Ayo silakan, masih ada waktu. Siapa yang mau poin? Siapa ya? Ada beberapa negara itu. Oke, Safina. Disebutin namanya atau sama negaranya juga? Negara dan namanya. Nanti biar hafal. Jawaharlal Nehru dari India. Sip. Ali Sastro Atmijojo dari Indonesia. Sip. Muhammad Ali Bogra dari Pakistan. Sir Johan Kotelawala dari Sri Lanka. Okay. Sama Unu dari Myanmar. Oke, 20 poin untuk Syafina. Sip, pintar. Nah, sekarang dalam pelaksanaan demokrasi liberal sampai dengan tahun 59, akhirnya muncul 2 kabinet yang tidak berasal dari partai, tapi dia dari kalangan ahli. Kabinet apa dan kabinet apa ya? Oke, Wanda. Kabinet Juanda dan atau Karya. Boleh, itu atau lah. 2 kok. Ada 2 kabinet yang dikatakan sebagai kabinet Zaken atau kabinet dari para ahli. Maka masih jawab 1 ya Wanda ya. Juanda aja. Ayo yang lain. Coba dicek lagi. Ada itu di bukunya, ada di bacaannya Pak Aris kemarin Sasar juga ada. Sama kabinet Karya, Pak. Nama lain kabinet Karya itu adalah kabinet Zaken, Mbak. Vita silakan. Kabinet Ali Sastromojo II sama kabinet Juanda. Dudu. Nah, langsung ya. Ayo Zafira. Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo. Zafira. Kabinet Wilopo, Pak. Dan? Kabinet Juanda. Iya, itu jawabannya ya. Oke. Vita 5 poin, Zafira 10 poin, Wanda 5 poin. Oke, lanjut pertanyaannya. Nah, dalam perjalanannya, akhirnya kabinet-kabinet yang banyak tadi, ada 7 kabinet itu tidak mencerminkan bentuk pemerintahan yang kuat. Sehingga Soekarno melihat fenomena ini, dia mengeluarkan sebuah titik-titik pada tanggal 5 Juli 59 yang berisi titik-titik, ada 3. Oke, Rafli, apa Rafli? Nyalakan mic-nya. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Ya, isine. Menginginkan terbentuknya kabinet kaki 4 yang terdiri atas 4 partai terbesar PNI, Masyumi, NU, dan PKI, dan Dewan Nasional yang dan tak cut dulu ya Rafli ya. sebagai penasihat pemerintah. Rafli, tak cut dulu ya sebelum dibaca itu Ya, Pak.
disaring dulu, difilter dulu. Nanti pertanyaannya apa? Isi dekrit 5 Juli 59. Kon lapo mau latar belakang ini. Oke, disimpan dulu jawabannya ya. Oke. Apa isinya? Rifka, silakan Rifka. Pembubaran konstitusi. Rifka. Kon mocom kesuwen. Isi dekret presiden itu ada pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955, Sip. pergantian Undang-Undang Dasar dari UUD sementara 1950 ke UUD 45. Sip. Terus ada keluarnya dekret presiden ini menandakan berakhirnya Indonesia era demokrasi liberal. Sama ada dan mulainya Indonesia di era demokrasi terpimpin. Iya, itu ya. Sama tadi kurang satu itu. Isi dekretnya yang paling penting ada kurang satu, Rifka. Ada yang mau nambahin nggak? Pembentukan MPRS dan DPAS. Iya, oke ya, kita 50-50 ya. Muhammad Rafli dapat 15, Rifka dapat 15. Oke, lanjut. Nah, dalam perkembangannya di sistem ekonomi dalam masa demokrasi liberal itu banyak sekali kebijakan-kebijakan. Ya, salah satu kebijakannya adalah ekonomi gerakan benteng. Oh, apa ekonomi gerakan benteng ini? Apa Rifka? Nggak jadi Pak. Ayo gerakan benteng. Ayo Dimas. Mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Dengan cara nggak tahu. Oke. Nektar apa nektar? Wah, bentar Pak. Oh, untuk tarik. Vita. Menumbuhkan pengusaha Indonesia lewat kredit. Oke. Tak bantu ya Vita ya. Jadi gini, buat yang lainnya juga didengarkan ya. Jadi namanya gerakan ekonomi gerakan benteng itu benar, yaitu ingin merubah para pribumi itu bisa bersaing dengan para pengusaha asing. Dengan cara bagaimana? Memberikan subsidi bantuan modal kepada kaum pribumi. Nah, pengusaha pribumi. Nah, agar apa? Kalau invest duit modal bisa bersaing kan? Nah, itu tujuannya di situ gitu loh. Nah, tapi ternyata pribumi ini kalau dapat duit banyak, apa yang terjadi? Ada yang dikorupsi, ada yang buat beli mobil, ada yang beli tanah dan sebagainya, bahkan kawin lagi kan seperti itu. Nah, maka ekonomi ini nggak berjalan lancar. Karena apa? Hanya digunakan sebagai usaha-usaha untuk apa? Memperkaya diri sendiri. Maka korupsi pertama terjadi pada masa demokrasi liberal ini ketika adanya ekonomi gerakan benteng. Ya itu ya. Jadi itu. Tadi yang jawab tadi Mas Dimas dapat 5 poin, Mbak Vita tadi dapat 10 poin. Sudah ya, 2 orang ini ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, tokoh yang melaksanakan ekonomi gerakan benteng ini akhirnya mengeluarkan sistem Alibaba. Siapa tokoh tersebut? Oke, Rifka. Kabinet Ali Sastromiadjojo 1. Loh kan, tokoh lo ya. Kudu kabinet tuh ya. Lisa. Gak situ ta? Oh, Vita lagi, Vita. Saya, Pak. Si Vita mau jawab ini, Vita. Menteri Perdagangan Sumitro Jojo Hadikusumo. Iya, pinter. Yaitu bapaknya Pak Prabowo, namanya Sumitro Joyo Hadi Kusumo. Ya, pinter. 10 poin, Mbak Vita. Nah, itu ya. Jadi, ketika Sumitro ini gagal di gerakan benteng, dia mengeluarkan Alibaba. Pertanyaannya, apa itu sistem Alibaba? Ayo ngomong gue cek mau, tak kipeng kon. Apa Rifka? Sebuah program kerja ekonomi yang dirancangkan oleh Kabinet Ali Sastromiadjojo 1. Sistem yang digagas oleh politikus PNI. Yang dipimpin oleh Iskak Prodisiryo berlangsung pada 1953 sampai 1954. Sik ta, iki ditakoki sisteme apa kon muterin nang Jayabaya, Bungurase. Enggak jawab kayak mata enteni. Apa sih sistem Alibaba? Gitu aja. Jangan definisi dan sebagainya. Apa? Ayo silakan. Kurang tepat ya Mbak Rifka ya. Oke, Mutiara. Adanya kerjasama pengusaha pribumi sama non pribumi. Dengan cara seperti apa? Nggak tahu. Iya. Clue-nya sudah benar ya, kerjasama. Pinter. Firna.
pengusaha non-pribumi harus membantu orang pribumi dalam usahanya dengan memberi pelatihan kepada pengusaha pribumi, dengan memberi kredit pada pengusaha pribumi. Oke, ini ya sebenarnya jawabannya. Tak gabungkan ya jawabannya Mbak Sopo Mang, Firna sama Mbak Mutiara tadi ya. Nah, jadi kalau Alibaba itu kan Ali itu ibaratnya sebagai orang biasa, punya tenaga tapi nggak punya modal. Baba itu orang kaya, ya, yang modalnya tinggi. Maka kalau sistem gerakan benteng gagal karena satu dikasih subsidi, satunya malah diselewengkan, akhirnya apa? Muncul yang namanya Alibaba, yaitu apa? Kerjasama simbiosis mutualisme antara orang biasa, orang si Ali tadi dengan Baba atau orang kaya atau pengusaha asing atau pengusaha Cina. Nah, diharapkan nanti ada namanya transfer of knowledge atau apa ya, perpindahan keterampilan gitu ya. Tapi yang terjadi malah apa? Yang terjadi. Nah, coba kalian lihat sekarang di jalan-jalan ada toko, ada mall. Siapa yang punya toko? Wong Cino. Siapa sing ngedoli? Wong Jawa atau pribumi. Itu adalah hasil dari Alibaba, ya. Jadi tidak terjadi transfer of knowledge, tidak terjadi hubungan simbiosis mutualisme, tapi yang terjadi adalah apa? Penguasaan atas kekuasaan atau modal tadi, ya, itu ya. Jadi kalau nang ngone Indomaret takonono, sapa sing duwe? Wong Malaysia. Sapa sing ngedoli? Selamat pagi Kakak, selamat membeli dan datang kembali. Iku arek-arek Jawa. Wis ngono ya. Itu ya Alibaba. Sip. Pertanyaan terakhir. Nah, pertanyaan terakhir, siap-siap. Dalam perkembangannya, apa yang dapat kamu simpulkan tentang demokrasi liberal? Setiap item menjawab dapat 10 poin. Silakan bisa gantian. Apa yang dapat kamu simpulkan? Yang pertama, Pak, cerit. Yang kedua, cerit. Yang ketiga, cerit. Nah, monggo. Ayo silakan cepat, waktu kita tinggal 10 menit. Apa Wanda? Sistem demokrasi adalah sistem pemerintah yang berasal dari rakyat atau kekuasaan yang ada di rakyat. Liberal loh, aku tak liberal loh, demokrasi ini loh ya. Ayo. Itu demokrasinya dan liberal itu kebebasan. Jadi pemerintah yang berasal dari rakyat atau kekuasaan tertentu. Oke. Boleh. 10 poin ya. Lanjut, siapa lagi? Duh, gak iso nyimpul no ta iki rek. Apa Muhammad Rafli? Sistem tata nama pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang memberikan kebebasan penuh kepada rakyat untuk membuat pemerintahan dalam berorganisasi, berpartai atau menjalankan pemerintahan. Iku podo ambek jawabane Wanda, cuman jawabanmu rada kok bulet-bulet no gitu ya. Ya oke, 10 poin. Yang lain. Mungkin di segi kok akeh perpindahan kekuasaan ya kok ngene kok. Silakan itu namanya menyimpulkan ya. Bukan cuma satu aja yang kamu simpulkan. Ayo silakan. Akibatnya apa? Kenapa kok muncul gini dan sebagainya? Ayo. Waktu kita tinggal 5 menit. Aku Erlangga. Pada demokrasi liberal terjadi banyak perpindahan kekuasaan, yaitu contohnya di kabinet-kabinet. Terdapat lebih dari 7 kabinet yang semuanya dianggap tidak dapat mencontohkan suatu pemerintahan yang baik, sehingga Pak Presiden Soekarno pada waktu itu mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959. Mantap, ini jawaban yang saya tunggu-tunggu. Sip, pinter Langga, 10 poin. Ada lagi? Iya Pak. Ayo, sembarang ini nyimpulkan kan yang kamu dapat apa gitu kan. Ayo 2 menit lagi cepet. Yuk Khairil. Kekuatan serta kekuasaan antar negara difokuskan pada parlemen. Parlemen, oke, 10 poin. Ada lagi? Nektar. Duh, mati. Ayo Nektar. Sistem demokrasi liberal tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia hingga akhirnya mengalami keruntuhan karena dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik, basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah, struktur sosialis yang masih sangat hierarkis. Ya oke, boleh ya, 10 poin. Siapa lagi? Oh, Zafira. Perekonomian Indonesia pada masa
demokrasi liberal masih menghadapi beberapa kendala cukup berat. Selain itu, pada kurun waktu tersebut, pemerintah berusaha membangun sistem ekonomi baru untuk mewujudkan stabilitas ekonomi. Oke, 10 poin. Ayo Fadila. Akibat sistem demokrasi liberal, kabinet sering berganti, separatisme daerah terus bergolak, adanya politik dagang sapi, partai-partai mementingkan dirinya sendiri, kondisi perekonomian nasional semakin buruk. Oh iya, ini mau coba PPT ku ya. Oke, pintar. 10 poin. Ada lagi yang mau nambahin? Sudah nggak ada lagi ya? Baik ya, itu tadi kalian sudah hari ini sudah belajar banyak tentang bab 2 secara singkat, secara apa ya? Mungkin lompat-lompat dan sebagainya. Nah, biar kalian nanti semakin paham dengan materi bab 2 ini, minggu depan kalian presentasi menggunakan Emaze ya. Informasinya sudah Pak Aris share di Google Classroom sebagai bentuk apa namanya tugas minggu depan, dan itu sangat mudah sekali kan Emaze itu ada template-nya ya. Boleh bisa di kameranya bisa dinyalakan kalau mau tanya-tanya tentang Emaze di sini nggak apa-apa. Barangkali nanti waktu ada kuis ditanyakan lagi kan lumayan gitu kan. Ya, monggo. Ya, jadi kalian nanti bikin Emaze, sebuah presentasi yang sangat simpel sekali. Kalau kalian mau ngeliat tutorialnya Pak Aris, itu insya Allah kalian bikin sebentar aja, nggak sampai setengah jam selesai. Ya, monggo. Ada sekitar waktu 3 menit yang mau tanya-tanya tentang penugasan minggu depan, boleh di sini, nggak apa-apa. Pak Aris langsung jawab. Vita mau jawab atau mau tanya, monggo silakan. Apa itu? Ini individual, Pak. Duh, berarti belum baca ya. Yuk, GCR-nya belum dibuka ya. Jadi, sapa wingi sing sudah siap itu IPA 1. Kemarin dilapor ke saya, Pak Aris, kelompok kami, kelas kami sudah siap. Oke, untuk IPA 2 tak tunjukkan dulu sebentar ya. Pak, mau tanya tapi bukan soal minggu depan. Oh, boleh. Silakan, apa Mbak? Yang tadi jawab sistem Alibaba nggak dikasih poin. Oh iya, tadi kamu jawab apa? Coba diulangi lagi. Tadi jawab yang sistem Alibaba, yang pengusaha non pribumi harus membantu orang pribumi. Oh iya, dalam benar. usahanya. 10 poin. Sudah? Oke. Oke ya, Pak Aris tunjukkan dulu sebentar ini tentang tugasnya kalian. Ya, agendanya ini sudah Pak Aris share di Google Classroom. Sudah lama ya. Kalau Pak Aris itu kalau sudah ngajar 2 hari ya, Selasa, insya Allah Rabu sudah ready ya. Nah, nanti kalian tuh bikin yang namanya ini. Ya. Setelah kalian melihat tutorial yang sebegini banyaknya, ini nggak usah dilihat semua. Cukup melihat aja yang ini aja. Yang ini, yang wajib dibaca. Karena ini berbentuk PPT ya. Kalau ini kalau nggak jelas ngelihat yang PPT, bisa lihat videonya. Ya. Nah, terus tugasmu adalah ngapain ini? Silakan kelasmu dibagi menjadi 10 kelompok. Kemudian silakan diatur sendiri. Pokoknya ada kelompok-kelompok yang ini. Ada 10 kelompok ini. Loh Pak, jumlah kami kan 36. Yang 6 ikut siapa? Misalkan 36 dibagi 3 berapaan? Atau mungkin 32 dibagi 3 kan sisa 2. Nah 2-nya itu ikut kelompok mana gitu nggak apa-apa. Yang penting ojo tukaran, ojo gontok-gontokan ya. Yang penting ada ini. Ketua kelas nanti silakan dikoordinasikan ya. Terus silakan bikin presentasi interaktif menggunakan Emaze ya. Jadi Emaze itu kayak opo sih gitu ya. Nah, Emaze itu contohnya ada seperti ini. Tak tunjukkan sebentar Emaze seperti apa. Ini adalah presentasi. Waduh, mohon maaf. Ternyata sudah nggak berlaku linknya. Linknya sudah tak tutup ternyata. Nanti tak bukakan lagi ya, mohon maaf ya. Ini. Semoga tidak tertutup juga. Dapatkan informasi seputar vaksin COVID-19 di Google. Waduh, iklan aja akeh nih. Ya. Halo, assalamualaikum. Ya, jadi ini itu menggunakan tampilan. Ini contoh dari Emaze ya. Jadi kalian nanti ini bikin link ini Bapak Ibu tampilan yang akan kita
masukkan sebagai tugas ya. Nah, jadi kalian bisa lihat ya, tampilan MAC itu ada beberapa tampilan di mana kalian nanti nggak usah bikin. Itu ada template-nya ya, tinggal dimasukkan saja kata-kata dan sebagainya. Ini ya, contoh ini ya, kayak ada gambar ini tinggal masukkan image ya. Itu aja cepat. Nah, yang dibahas nanti itu adalah ini materinya. Contoh misalkan kelompok 1 Natsir. Apa aja yang kamu mau ceritakan tentang Natsir? Misalkan contoh ya. Natsir itu koalisi dari apa dengan apa? Natsir punya program apa saja? Kemudian yang berhasil apa saja? Kenapa kok dia diturunkan? Wis ngono tok ae. Perbanyak gambar, perbanyak sesuatu informasi yang padat, jangan terlalu bertele-tele ya. Jadi mungkin bisa diselesaikan Natsir ini paling ya 5 slide gitu aja cukup lah. Yang penting padat. Kenapa? Waktu presentasi kalian itu maksimal itu 5 menit. Minimal 3 menit. Itu aja yang diberikan Pak Aris ya. Silakan nanti diatur sendiri untuk durasi dan sebagainya. Informasi ini semua sudah ada di Google Classroom ya. Pak Aris bisa tunjukkan di Google Classroom kalian. Ini ya IPA 2. Tugas kelas ada di tanggal 30 sampai tanggal 3 September. Lihat tugasnya. Nah, ini bisa lihat di sini. Petunjuk. Nah, ini sudah ada di share. Nah, ini kenapa saya nggak tahu ya. Ketika nge-share di Google Classroom mesti pecah-pecah seperti ini. Nah, kalau nanti bingung bisa langsung aja download PDF-nya. Ini ada ya. Tinggal di-download nanti berbentuk PDF, silakan dibaca langsung lebih nyaman seperti itu. Baik, itu yang bisa Pak Aris jelaskan pada hari ini. Silakan yang mau bertanya, ada lagi? Dit? Pak, ini atributnya nggak dapat nilai dah. Duh, iki takon jek tas kok apa sih Erlangga iki? Erlangga iki arek ndi? Kita teko ta Erlangga iki? Kita teko ta Erlangga iki? Lebu jam piro enggak? Tadi Pak. Oh, takono kancamu. Kok iso lho arek iki. Sudah dinilai tadi di awal dapat 30 poin ya. Sudah ya? Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ini istirahat ya? Iya, Pak. Iya, oke. Silakan istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa untuk presentasi ya. Terima kasih. Terima kasih, Bang.